Seberapapun di antara kita, anak-anak Tuhan dari GSCA Maranatha Malang yang hadir dalam ibadah ini, saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian, saya mengatakan shalom. Nah, shalom. Yang hadir kira-kira tidak 20-an orang, tapi seperti 2.000 orang ya. Karena semuanya kita bersuka cita pada hari ini, bersyukur kepada Tuhan dan kepada jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini dimanapun saudara-saudara berada. Saya ucapkan shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti diungkapkan tadi saudara-saudara, hari ini adalah hari istimewa seharusnya, karena ini adalah hari Minggu pertama dalam bulan Agustus, dan biasanya di gereja kita yang tercinta ini dirayakan ulang tahun gereja, dan kita mengulang tahun ini, menempati tempat ini sudah 47 tahun ya Om Beli. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik buat kita sekalian ya. Saya pun dulu juga dibesarkan di gereja ini. Maksud saya dulu kurus, nah sekarang sedikit agak gemuk gitu saja. Dulu saya pendek, sedikit agak tinggi gitu karena dibesarkan di gereja ini ya. Saya pernah menempati tempat tidur di belakang sana ya dulu pada waktu gereja kami masih sangat sederhana ya saudara kita ya. Saya adalah orang yang juga ikut ngepel gereja ini, tapi Tuhan sungguh baik. Tuhan membawa kita dari langkah ke langkah untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya pada pagi hari ini ingin mengajak kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya beri judul gitu, kira-kira judulnya siapakah Tuhan bagi kita? Siapakah Tuhan bagi kita? Siapakah Tuhan bagi saudara? Siapakah Tuhan bagi saya? Saudara-saudara, telah diselidiki oleh orang-orang yang mempelajari agama dan budaya manusia, para orang yang mempelajari antropologi ya, bahwa ternyata di kumpulan-kumpulan orang tertentu, masyarakat tertentu itu menyembah kepada Tuhan yang dipercayainya, maka kepercayaan mereka kepada Tuhannya itu seperti apa, maka begitulah mereka biasanya orang menjadi bersikap dan berperilaku ya. Contohnya di dalam negara Asyur kuno dulu ya. Asyur itu adalah daerah yang sekarang adalah negara Irak dan Iran kira-kira. Maka pada zaman dulu mereka menyembah kepada dewa Asyur. Nah, dewa Asyur itu dewa perang. Nah, makanya orang-orang Asyur itu paling suka berperang. Kalau mereka menaklukkan bangsa-bangsa itu kejamnya minta ampun ya. Jadi karena mereka percaya kepada dewa yang dewanya perang, maka sukanya perang terus gitu ya. Nah, kalau orang-orang Kanaan contohnya itu percaya kepada Dewi Asitoret. Dewi Asitoret itu dewi kesuburan. Mohon maaf, itu gambar tubuhnya itu digambarkan agak sensual begitu, menimbulkan nafsu seks, sehingga upacara-upacara agama yang mereka lakukan, kalau mereka mengadakan upacara panen besar dan sebagainya itu, sangat mesum saudara. Kepada siapa mereka percaya atau dikonsepkan seperti apa kepercayaan kepada Allahnya itu, rupanya itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Apa yang Alkitab berikan kepada kita mengenai Allah kita yang luar biasa saudara. Kalau hari ini kita bisa sampai di sini dengan gereja kita ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat dalam firman Tuhan yang kalau boleh itu mewakili perasaan kita terhadap gereja kita ya. Itu ada di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kitab Filipi pasal pertama ayat yang ke-6, dan firman Tuhan di situ dikatakan sebagai berikut. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, ayat ini ditulis oleh seseorang yang mengatakan aku ya, dan pekerjaanlah di antara kamu. Siapa aku, siapa kamu? Aku di sini adalah Rasul Paulus yang menulis surat ini, dan kamu itu adalah warga jemaat di Filipi. Apa hubungannya Paulus dengan jemaat di Filipi? Paulus adalah seorang perintis dari gereja di Filipi itu. Dan ini adalah gereja yang luar biasa yang dimulai oleh Paulus. Paulus memulai banyak gereja, tapi ini termasuk yang luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya Paulus pada waktu itu sedang ada di daerah Efesus dan sekitarnya itu. Dan oleh karena mereka sudah berunding, mereka membuat rencana mau mengadakan
pelayanan perintisan gereja lagi ke daerah mana, mereka putuskan ke Bitinia. Bitinia itu timur laut, antara timur dan utara, timur laut. Tapi tahu-tahu waktu mereka berdoa malam hari, lalu kemudian Tuhan berbicara kepada mereka, tidak, jurusanmu sekarang tidak boleh ke timur laut, tapi harus ke barat laut. Lalu mereka mendiskusikan penglihatan itu, dan akhirnya dari penglihatan itu diputuskan bersama, oh Tuhan berkehendak kita pergi ke daerah Makedonia. Dan kota pertama yang dirintis adalah Filipi. Jadi gereja ini betul-betul gereja yang bahkan ada dalam doanya Paulus, ada dalam visi yang didapatkan oleh Paulus, melalui penglihatan gereja ini dimulaikan, dan kemudian mereka rintis. Dan pada waktu rintisnya, permulaannya ya luar biasa. Bagaimana Paulus bersama timnya itu menyusuri sungai katanya. Lalu ketemu satu rumah ibadat orang Yahudi, dan ternyata di situ ketemu dengan seorang perempuan pedagang kain ungu. Kalau pedagang kain ungu zaman itu kira-kira pengusaha batik zaman sekarang. Jadi orang kaya luar biasa. Namanya Lydia. Cuma bukan Lydia Wijaya namanya. Jadi Lydia saja gitu ya. Namanya Lydia. Dan kemudian ketika Paulus dan temannya menginjili Lydia ini, Lydia bertobat, akhirnya mereka ditampung di rumah Lydia dan kemudian mulai melayani. Jemaat pertama adalah business lady ya. Seorang yang luar biasa punya pengaruh. Lalu kemudian dalam pelayanan Paulus diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa jemaat yang kedua yang dimenangkan adalah orang yang kena roh tenung. Nah itu jemaat Filipi, saudara. Aneka ragam gitu. Aneka ragam. Jadi kalau gereja punya beraneka ragam jemaat begini, biasanya juga ada potensi-potensi tertentu gitu ya dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Kena roh tenung, akhirnya diselamatkan. Yang jemaat yang ketiga yang ditulis dalam Alkitab, siapa yang dimenangkan adalah kepala penjara. Itu adalah orang Roma, orang internasional, ditugaskan di situ untuk menjadi kepala penjara. Orang ini sudah mau bunuh diri, tapi oleh karena Paulus mengatakan, kami masih ada di sini Pak, kami tidak lari dari penjara ini. Akhirnya diinjili dan seluruh keluarganya bertobat. Orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Romawi, gereja internasional. Gereja kita ini juga dari sejak permulaannya sudah beraneka ragam. Siapapun beribadah di sini dan merasa ini adalah rumah kita. Dan moga-moga Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita ini, Dia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Tuhan itu di sini dikenalkan oleh Paulus sebagai Allah yang selalu memproduksi pekerjaan yang baik. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memproduksi pekerjaan yang baik. Coba saja kita runut misalnya kalau dari penciptaan alam semesta itu. Tuhan menjadikan bumi ini dari keadaan yang kacau balau, gelap gulita, lalu diadakan terang. Apapun yang kacau, kalau terang ada akhirnya tersinari, bisa diperbaiki. Maka kemudian diketahui bahwa ada air yang terlalu banyak. Airnya kemudian dipisahkan dari yang atas dan yang bawah, dikatakan ada cakrawala. Hari kedua diciptakan oleh Tuhan. Hari yang ketiga, air yang di bawah ternyata menutupi semua daratan. Akhirnya gunung dimunculkan, lalu akhirnya ada lembah dan ada lautan. Sehingga muncul daratan dan lautan. Gara-gara sudah ada daratan, maka Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan setiap hari dikatakan kitab Kejadian, Tuhan selalu mengevaluasi pada akhir hari dan katakan semuanya baik. Hari keempat, karena tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan itu perlu matahari, dan makhluk hidup yang ada nanti perlu matahari, maka matahari diciptakan. Kalau matahari bekerja pada siang hari, maka bulan harus bekerja malam hari. Bintang-bintang menghiasi. Hari kelima mulai diciptakan burung-burung di udara dan yang mengisi air. Jadi yang udara dan air diisi dulu. Dan terakhir, hari keenam yang ngisi darat, yaitu hewan-hewan dan semuanya itu. Dan setengah hari yang terakhir, Jumat sorenya, diciptakan manusia. Dan Tuhan katakan semuanya serba baik. Dan pada waktu Dia menciptakan manusia, semuanya sudah ada. Ini loh kebaikan Tuhan. Untuk manusia disiapkan segala sesuatunya. Aduh, pasti yang belum nikah itu pengen dapat mertua yang seperti begitu ya saudara.
mau menikahi anaknya disiapkan semuanya oleh mertuanya gitu. Nah ini adalah Tuhan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika menciptakan manusia, diadakan semuanya sudah siap. Siap semuanya. Baru kemudian manusia diciptakan. Dan pada waktu diciptakan manusia pun diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga pada hari Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu siang, ketika manusia berjalan-jalan, semua ciptaan hormat dipikirnya Allah. Karena rupanya dan gambarnya seperti Allah. Luar biasa. Ada kewibawaan, ada kemuliaan pada manusia. Manusia dulu itu mahkota dari ciptaan Tuhan. Manusia dihormati, tapi manusia jatuh dalam dosa, martabatnya hancur, sehingga akhirnya singa dan harimau pun juga memakan anak manusia, karena nggak ada lagi kemuliaannya. Apakah Tuhan gagal bekerja pekerjaan baik? Tidak. Tuhan terus merencanakan penebusan, supaya manusia dapat dipulihkan kembali. Gereja-gereja yang lain hari-hari ini adalah hari pertama mereka biasanya mengadakan perjamuan kudus dan mengingatkan itu pekerjaan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib, memulihkan keadaan manusia yang hancur oleh dosa dijadikan baik. Dari sejak permulaan Allah selalu melakukan pekerjaan baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik. Sehingga ketika Tuhan membuka jemaat di Filipi ini pun melalui Paulus dan teman-temannya, itu juga pekerjaan yang baik. Sehingga Paulus kemudian mengajak orang-orang di Filipi mengenang, hei saudara-saudara, memang pada waktu itu Paulus lagi ditahan oleh pemerintah Roma. Kemungkinan ada di kota Roma juga. Dan jemaat Filipi mengirimkan utusannya untuk menunjukkan betapa mereka, mengkhawatirkan keselamatannya Pak Paulus. Lalu mereka mengkhawatirkan nanti kalau Pak Paulus kemudian akhirnya dihukum mati oleh pemerintah Roma, akhirnya siapa nanti yang jadi panutan kami? Paulus mengingatkan, walaupun saya memulai jemaat di Filipi, sebenarnya bukan saya yang memulai, tapi Ia yang memulai pekerjaan baik. Amin. Gereja yang benar adalah gereja yang dimulai oleh Dia, dan semua hambanya, Beli, saya dan yang lain-lain itu hanya alatnya saja, dipakai oleh Tuhan. Loh, kalau bukan oleh Tuhan dipakai, saudara, ya saya itu kenal Beli kan sudah lama toh, sejak saya mulai berjemaat jadi anak-anak sekolah minggu di sini dulu. Ya, Beli dulu ya seperti begini nih. Nggak makin tua, nggak makin gemuk, ya saudara, juga nggak tahu Beli itu pas saja terus gitu, kok muda terus gitu, cuma rambutnya yang nggak bisa dibohongi ya, tapi Beli ya begitu. Dan kemudian dari sejak dulu ya gitu, kalau ketemu dengan anak-anak loh, lalu selamat pagi, lebih dulu beliau ngasih salam buat kita ya. Dan kalau kita dengar cerita-ceritanya pada waktu permulaan gereja, saudara yang agak muda-muda tahu ya bahwa ini dulu sebenarnya gudang saja, saudara ya, permulaannya. Dan pada waktu mulai dibangun batu berterbangan. Nah kalau diukur, mohon maaf Beli ya, kalau diukur siapakah Beli? Langsing ya saudara, seperti tidak ada kekuatan. Tapi bagaimana di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, ternyata beliau itu menunjukkan diri seperti Gatot Kaca yang keluar dari kawah Condro Dimukul. Bukan karena Beli, karena yang memulai gereja kita adalah Dia yang melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga orang seperti apapun keadaannya, Tuhan akan tetap bisa pakai. Bahkan kesetiaan beliau mengembalakan kita sudah membuat gereja kita ini menurunkan generasi lepas generasi, generasi lepas generasi, dan kita melihat terus-menerus kebaikan Tuhan bagi gereja kita terus-menerus dilimpahkan dari periode ke periode. Amin. Amin. Guru-guru sekolah minggu saya sudah nggak ada di sini, saudara. Semua mereka sudah ada di Jakarta. Tapi di sini tidak kekurangan guru sekolah minggu kan? Karena Tuhan selalu membuat pekerjaan yang baik di antara kita. Boleh dibilang pergi 1, tumbuh 1000. Sehingga selalu ada peremajaan yang baik. Saya dulu adalah pemain piano dan pemain organ di sini. Gara-gara saya ada di sini, maka saya pemain organ dari segala macam kebaktian, saudara.
Kebaktian minggu iya, kebaktian kaum bapak iya, kaum muda iya, kaum wanita saya laki-laki sendiri saudara, main organ buat mereka. Saya pikir kalau saya nanti pergi siapa ya kira-kira yang menggantikan? Sekarang anak saya main organ saudara. Tuhan enggak kekurangan pekerjaan baik di antara kita. Kita percaya bahwa Dia yang sudah memulai pekerjaan baik di antara kita di gereja ini, Dia juga yang akan meneruskannya. Amin. Yang akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus itu. Lalu janji Tuhan pada waktu Dia datang nanti, maka kita akan menghadap Dia, dan tanpa kita ketahui dalam pembentukan Tuhan melalui gereja kita, melalui guru-guru kita, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui sesama teman dan sebagainya, kita nanti dibentuk pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita hadap-hadapan dengan Tuhan Yesus, kita pikir kita bercermin, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan kita akan dijadikan segambar dan serupa dengan Dia. Artinya apa? Hidup yang penuh dengan kemuliaan. Yang dulu hilang waktu penciptaan, oleh gereja Tuhan, melalui Tuhan yang bekerja di dalam gereja, Tuhan akan memulihkan gambar yang hilang itu menjadi gambar yang serupa lagi dengan Allah. Dan karena Yesus Kristus adalah segambar dengan Allah Bapa, maka kita dijadikannya serupa dengan Dia. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika berbicara mengenai Tuhan akan membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya itu, lalu kemudian ternyata pembentukan menjadi serupa dengan gambarnya itu melalui proses yang luar biasa. Ya, jatuh bangun setiap orang percaya, bahkan gereja-gereja juga kadang-kadang jatuh bangun. Gereja Filipi juga demikian, saudara. Tapi pada ujungnya Dia yang selalu mengerjakan pekerjaan yang baik. Dia tetap mengerjakan pekerjaan yang baik sampai akhir zaman. Dan kita yang berada di dalam Dia untuk dikerjakan dalam pekerjaan baik, nanti kita akan lihat hasilnya akan luar biasa. Saya dulu juga ikut aktif melayani. Bahkan Om Beli pernah serahkan saya untuk mengkoordinir cabang-cabang. Cabang-cabang. Kita ada cabang sekolah minggu di Mergan, di Kasin, di Kebalen, di Bareng, di Kelayatan, mana lagi yang saya lupa? Ilingno aku. Tawangmangu, ya mana lagi? Nah itu di salah satu tempat itu, waduh saya melayani lumayan full time, dan anak-anaknya, waduh sangat luar biasa. Wedek ya nggak karuan. Ada juga yang datang itu waktu ibadah sore-sore itu. Belum siap apa-apa, saudara, dia selalu datang dengan angka 11 di sini, saudara. Jadi saya ini tiap kali melayani anak itu dengan guru-guru yang lain mesti sambil ngajar, sambil cerita, sambil ngusapi itunya, 11-nya itu, saudara, di sini ini ya. Terus aku waktu melayani itu aku mikir kadang-kadang waktu sementara saya ngomong dia juga bikin keributan gitu. Saya pikir arek ini kok kayak lebih dari setan ya gitu ya. Tak pikir setan aja lebih dari setan. Nanti akhirnya akan jadi seperti apa ya anak ini tuh. Saudara-saudara, aku kaget, saudara. Nanti tak omong nih jadi tahu gitu. Waktu besar ternyata dia jadi militer, saudara. Dan enggak terbayang masa kecilnya kalau dia bisa berdiri tegak. Jadi seorang militer, saya nggak mau kasih tahu angkatannya supaya nggak jelas. Tapi saudara-saudara, ketika saya melihat begitu, saya mengatakan Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di sekolah minggu itu, Dia meneruskannya. Apakah kalau nggak salah dia akhirnya bahkan menjadi mantunya pendeta apa gitu loh, saudara. Mantunya gembala sidang. Kok makin jelas ya. Akhirnya saudara. Nah ini saudara, ternyata dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu ada yang ajaib-ajaib. Amin. Karena itu mari kita yang setia melayani tetap setia melayani. Karena hasil pelayanan itu bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dan kalau Dia sudah memimpin gereja kita sampai sekarang, firman Tuhan tadi mengatakan Dia akan meneruskannya sampai pada hari akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus Tuhan. Karena itu pekerjaan kita hanya teruslah bertumbuh saja, ikuti pertumbuhan menuju kepada kemuliaan itu. Kenapa sih kalau Tuhan kerja itu kok pasti bisa berhasil sampai akhirnya? Satu ayat lagi, ini tadi ayat yang ditulis oleh Paulus di penjara.
Kemudian nanti Paulus dikeluarkan, dibebaskan, tapi kemudian pada akhir hidupnya ini ditulis kira tahun 61 Masehi. Nanti tahun 66 Masehi dia dipenjarakan dengan tangan yang di rantai, kaki dibelenggu, lalu kemudian ditaruh di lubang yang gelap, pekat dan luar biasa berbau, dingin minta ampun, dan di situ dia terpaksa nggak bisa nulis sendiri firman Tuhan yang datang kepadanya. Dia didiktekan. Dan yang pada waktu didiktekan itu dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, Rasul Paulus memberikan alasan mengapa sih kok kita perlu santai, perlu percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan pasti meneruskannya. Karena di ayat yang ke-12 dari 2 Timotius pasal 1 mengatakan begini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini sampai aku dipenjara gak apa-apa, tetapi aku tidak malu dipenjara karena Kristus. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus bertobat kira-kira umur 30 tahun, ini dia sudah mencapai umur 60-an tahun, 66 tahun, dan dia mau dieksekusi. Dia menoleh ke belakang, dia katakan, kenapa aku yakin bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik itu akan meneruskannya? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya harap melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, akhirnya kita juga nanti dapat mengatakan satu kata-kata yang kuat kepada setiap orang. Kamu katakan apapun mengenai Allahku, aku tahu kepada siapa aku percaya, bahwa kalau Dia sudah memulai, Dia bukan cuma orang yang bisa memulai dan tidak bisa menyelesaikan. Dia bahkan bukan perancang saja yang ulung, tapi Dia perancang sekaligus pelaksana, dan pada waktu memulai Dia pasti akan teruskan pekerjaan yang baik itu sampai kepada kesudahannya, dan di situ nanti saya akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Saya besarkan hati saudara-saudara sekalian, bahkan saudara-saudara yang barangkali tadi bertanya-tanya, keadaan ini kapan akan berakhir? Sudahlah, apapun yang akan terjadi dalam keadaan pandemik seperti ini, Tuhan sedang bekerja, karena kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil menurut rencana Allah. Saya yakinkan saudara, kalau kita serahkan terus gereja ini kepada pimpinan tangan Tuhan, saya percaya Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita dalam gereja ini, Dia akan meneruskannya untuk kemuliaannya. Begitu juga untuk masing-masing pribadi kita. Kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan baik dalam diri kita, nanti Dia akan meneruskannya sampai membawa kemuliaan bagi Dia. Begitu juga bagi keluarga kita, kalau Dia sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus Tuhan. Untuk apa? Pada akhirnya supaya hormat, kemuliaan tidak datang kepada kita yang tidak patut untuk dimuliakan. Hormat dan kemuliaan kembali kepada Dia, karena Dia adalah yang memulai, mengerjakan, dan menyudahi dengan kesempurnaan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan akan berkati kita.